kabarnya nih? Luar biasa. Kalau kakak tanya apa kabarnya, nanti jawabnya dahsyat, luar biasa. Yes, aye, 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 gitu ya. Oke? Ayo Ulang semangat. ya. Apa kabarnya nih? Dahsyat, luar biasa. Ye, aye, 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 aye. Sekali lagi kak, ayo kita bangkit berdiri. Bangkit berdiri. Kakak tanya sekali lagi ya. Apa kabarnya nih? Apa kabarnya ayo? Dahsyat, luar biasa. Ye, aye, 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 aye. Puji nama Tuhan. Hari ini kita mau mulai ibadah Pikits online kita. Nanti dengan kasih Kristus, Kak Prilly bawa kita dalam doa. Ayo kita lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. untuk hari ini Kami kami akan memuji, memuji, memuliakan memuliakan namamu Tuhan. namamu Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, Oleh sebab itu Tuhan, berkati kami, biarlah kami bisa mengikuti bisa mengikuti ibadah online Pikits ibadah online Pikits dengan baik. dengan baik. Kami siap mengikuti ibadah ini Kami siap mengikuti ibadah di ini dalam nama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Hari ini kita mau memuji Tuhan, Yeay. kita mau meninggikan nama Tuhan, kita mau memuliakan nama Tuhan. Stop, ku mau katakan haleluya. Ikuti kakak-kakak pakai gerakan ya. Semangat. Semangat. Stop, ku mau katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan dahuku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan dahuku. Ampuni dosaku, selamatkan jiwaku. Diami hatiku, sucikan dahuku. Stop, ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Yeay. Stop. Yeay. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kita mau jalan dengan Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus telah mengampuni dosa kita. Haleluya. Semangat. Ayo loncat. Jalanlah serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap
jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kiri, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Depan, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Haleluya. Kita mau selalu jalan dengan Tuhan kita. Kita mau terus mengikuti Tuhan karena jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Kiri, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Depan, jalan dalam duka, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Sekali lagi, serta Yesus selamanya. Yeay, beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Tiba saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Oleh sebab itu, kita mau menyiapkan hati dan pikiran kita untuk diisi oleh cerita firman Tuhan. Kita mengangkat sebuah pujian. Ku tahu Bapa peliharaku. Haleluya. 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 Amin. Mari sama-sama kita katakan, ku tahu Bapa pelihara. Ku tahu Bapa peliharaku. Dia baik, Dia baik. Ku yakin Dia selalu
bersama-sama lebih sungguh-sungguh lagi dan kita menyembah Amin. Tuhan. Haleluya. 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 Ya Tuhan. Kita percaya bahwa Dia Tuhan adalah Bapa yang baik di dalam kehidupan kita. Amin. Oleh sebab itu kita mau mengatakan, kita tahu Bapa Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Lewat badai cobaan, semuanya mendatangkan kebaikan. Ku tahu Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Oke adik-adik, nanti Kak Samuel akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita lipat tangan, tutup mata, ikuti Kak Sam berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah memuji, memuliakan memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Tiba saatnya Tiba saatnya kami mau duduk diam untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan memberkati kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati kami semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan. Kakak percaya bahwa kita semua sudah diberkati oleh Tuhan. Nah, pada kesempatan kali ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kakak mau cek terlebih dahulu siapa yang sudah mengambil Alkitabnya. Ayo, siapa yang belum mengambil Alkitab? Ayo cepat ambil Alkitabnya. Kita mau bersama mendengarkan cerita firman Tuhan. Kali ini cerita firman Tuhan kita yaitu jangan menjadi malas. Judul kita apa adik-adik? Jangan menjadi malas. Ayo, siapa yang di sini sering bermalas-malasan? Dia tidak mau menjadi orang yang rajin. Ayo, siapa? Kakak harap tidak ada ya adik-adik P-Kids yang malas. Tetapi pada kesempatan kali ini kita mau belajar supaya kita tidak menjadi orang-orang yang malas, tetapi kita mau menjadi orang-orang yang rajin. Karena kemalasan itu sesuatu yang tidak disenangi oleh Tuhan. Oh no. Tuhan tidak senang dengan orang yang malas. Tuhan senang dengan orang-orang yang rajin. Tuhan senang dengan anak-anak yang rajin. Tuhan senang dengan adik-adik yang rajin. Oleh sebab itu kita mau mendengarkan firman Tuhan agar kita tidak menjadi orang yang malas. Ayo kita buka Alkitab kita di dalam Amsal pasal 20 ayat yang keempat.
Amsal 20 ayat yang keempat. Kalau sudah mendapatkan semuanya, kakak akan bacakan untuk kita semua. Dan kita mau merenungkan firman Tuhan ini. Amsal 20 ayat yang keempat. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Sekali lagi kakak bacakan ya. Pada musim dingin, si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Jadi adik-adik, dari pembacaan kita tadi, kita boleh melihat bahwa si pemalas adalah orang yang tidak mau bekerja. Siapa yang di sini tidak suka bekerja? Ayo, siapa? Jujur. Kakak harap tidak ada ya yang malas-malas mau bekerja, yang jika orang tua menyuruh dia, ayo kerja, ayo lap piring, cuci piring, dia tidak mau. Kalau adik-adik seperti itu, maka adik-adik adalah orang-orang yang malas. Siapa yang mau berteman dengan orang yang malas? Tidak ada. Orang tua pasti tidak senang, apalagi Tuhan. Tuhan pasti tidak senang dengan anak-anak atau adik-adik yang malas. Nah, adik-adik, kenapa kita tidak boleh menjadi orang-orang yang malas? Yang pertama, kalau kita bermalas-malasan, maka kita akan mendapatkan kemiskinan. Coba adik-adik lihat, kalau adik-adik tidak mau bekerja, adik-adik malas, adik-adik cuek terhadap pekerjaan, maka adik-adik akan mengalami kemiskinan. Bukan mendapat berkat, bukan mendapatkan upah, tetapi apa yang kita dapat yaitu kemiskinan. Ada orang-orang, adik-adik, teman-teman kita di luar sana yang tidak mau bekerja sehingga mereka mengalami kemiskinan. Nah, adik-adik, kita tidak mau menjadi orang-orang yang malas, karena orang-orang yang malas akan mendatangkan kemiskinan. Kemudian selain mendatangkan kemiskinan, kita juga jika kita malas, maka kita akan mendapatkan kekurangan. Coba adik-adik, kalau adik-adik tidak mau bekerja, disuruh orang tua adik-adik tidak mau, maka adik-adik tidak akan mendapatkan apa-apa, melainkan adik-adik selalu berkekurangan. Ayo, siapa yang di sini jika disuruh orang tua dia tidak mau? Orang tua mengatakan, "Ayo, Aldi, kerja." Tetapi dia tidak mau, sehingga dia tidak mendapatkan apa-apa. Orang tua mengatakan, "Ayo Aldi kerja, nanti kamu dapat uang." Tetapi dia tidak mau bekerja, malahan dia mendapatkan kekurangan. Oleh sebab itu adik-adik, kita tidak mau menjadi orang yang malas. Kemudian yang ketiga, yaitu kita akan mengalami kelaparan. Nah, adik-adik, kalau kita tidak mau bekerja, kita juga akan mendapatkan kelaparan. Kalau kita malas, kita akan mendapatkan kelaparan. Siapa yang di sini mau lapar? Tidak ada ya. Semuanya tentu mau kenyang, mau mendapatkan makanan, tidak mau mengalami kelaparan. Sebab di dalam perjanjian baru ada yang mengatakan bahwa siapa yang tidak mau bekerja tidak boleh diberi makan. Nah, adik-adik, jika adik-adik disuruh orang tua, adik-adik tidak mau bekerja, awas jangan sampai orang tua tidak memberi adik-adik makan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa jangan memberi makan kepada orang-orang yang tidak mau bekerja, orang-orang yang malas. Ingat adik-adik, kalau adik-adik malas, adik-adik tidak mau bekerja, tidak mau disuruh oleh orang tua, maka adik-adik tidak boleh makan, ya. Orang yang mau makan, dia harus bekerja, dia harus rajin, bantu-bantu orang tua, tidak bermalas-malasan, ya. Setuju? Amin. Haleluya. Nah, adik-adik, kalau kita terus bermalas-malasan, tidak peduli dengan pekerjaan, maka apa yang akan kita alami selanjutnya?
yaitu kita akan mengalami kerja paksa. Nah, adik-adik, coba kita melihat ya, di luar sana mungkin ada teman-teman kita yang mereka kita lihat dahulunya malas-malasan, disuruh oleh orang tua mereka bermalas-malasan. Kita melihat sekarang bahwa mereka sekarang bekerja paksa. Kerja paksa artinya apa? Mereka bekerja tetapi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Dipaksa untuk bekerja tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Adik-adik tentu tidak mau ya ketika bekerja tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Bekerja dengan sekuat tenaga tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Oleh sebab itu, sebelum adik-adik menjadi orang-orang yang bekerja paksa, adik-adik harus terlebih dahulu merubah di dalam diri adik-adik agar menjadi orang-orang yang rajin. Puji nama Tuhan. Nah, ada satu ayat di dalam Amsal mengatakan bahwa jika kita malas, kita mau melihat kepada semut. Khotbah minggu lalu masih ingat semut? Ya, semut dia bekerja, dia rajin, sehingga dia bisa mengumpulkan makanan, dia bisa mendapatkan banyak hasil, dia bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Coba adik-adik berpikir, jika kita malas, kita mau mendapatkan sesuatu, kita tidak bisa karena kita malas. Nah, adik-adik, kalau kita malas juga nanti kita disuruh melihat semut. Malu nggak adik-adik? Disuruh lihat semut. Semut kecil tapi rajin. Adik-adik malah bermalas-malasan, tidak mau bekerja. Nah, oleh sebab itu adik-adik, kita mau menjadi orang-orang yang rajin. Tidak boleh menjadi orang-orang yang malas. Kalau adik-adik hari-hari ini sudah mulai malas karena mungkin adik-adik di rumah terus, gak ada kegiatan, adik-adik menjadi malas. Kakak mau kita menjadi orang-orang yang rajin. Kakak sudah jelaskan tadi ya, bahwa orang-orang yang malas dia nanti hidupnya tidak baik. Tetapi kalau orang-orang yang rajin, dia apapun yang diinginkannya pasti akan didapatkannya. Puji Tuhan. Mari adik-adik, kita akan menutup ibadah kita saat ini. Kita mau bersama-sama melipat tangan dan kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengar saat ini. Kami sudah belajar Tuhan agar kami tidak menjadi orang yang malas. Karena menjadi orang yang malas akan membuat hidup kami menjadi anak-anak yang selalu berkekurangan. Oleh sebab itu Tuhan, berkati kami, biarlah kami boleh menjadi adik-adik yang rajin, adik-adik yang mau bekerja, apapun yang disuruh oleh orang tua kami mau terus bekerja. Kami mau menjadi anak-anak yang rajin. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita masuk ke dalam ayat hafalan dengan gerakan. Ayat hafalan kita yaitu Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Sekali lagi ya, lebih semangat. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Sekali lagi ya, ayo ingat-ingat. Ayat hafalan kita yaitu Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah
lakunya, dan jadilah bijak. Yeay! Wah, adik-adik, yes! Sekarang tiba waktunya untuk adik-adik memberikan korban persembahan buat Tuhan. Nah, adik-adik memberikan persembahan buat Tuhan itu bisa memberikannya di resepsionis gereja. Nah, dan adik-adik juga bisa memberikannya lewat transfer ke nomor rekening berikut ini. Oke, jangan lupa ya, kita mau beri buat Tuhan yang terbaik. Oke? Sekarang kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kami semua. Kami akan memberikan korban persembahan buat Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang memberikan berkat berlipat kali ganda dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Yeay. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita mau menyembah Tuhan, kita mau menanam setiap firman Tuhan di dalam hati kita, supaya kita bisa bertumbuh, bisa berbuah di dalam Tuhan. Haleluya. Adik-adik, tutup matanya, kita mau menyembah Tuhan, kita mau meninggikan nama Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Kakak undang adik-adik bangkit berdiri. Firman Tuhan ku dengar, tanam di hatiku, ku tanam di hatiku, ingin bertumbuh subur, ku ingin berbuah lebat dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku, Yesus tolong padaku. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Kami mau Tuhan untuk menjadi anak-anak yang rajin. Kami mau Tuhan untuk jadi anak-anak yang taat kepada orang tua, yang patuh kepada perintah orang tua. Tuhan, tolong ajar kami untuk kami tidak malas-malasan, tetapi kami mau selalu rajin. Terutama kami mau rajin untuk mencari Tuhan, untuk beribadah di Big Kids Tuhan. Terima kasih, kami sudah mendengar firman-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mengakhiri ibadah Big Kids online kami. Tuhan, kiranya Kau memberkati mama-mama, papa-papa Tuhan yang telah menjadi saluran berkat Tuhan, yang telah menjadi berkat bagi kami semua Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati usaha mama papa, memberkati sekolah kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Sekian P-Kids Online kita hari ini. Dan ada pengumuman nih Kak. Pengumuman. Yang pertama, jangan lupa untuk mencatat cerita firman Tuhan minggu ini. Dan jangan lupa juga untuk menghafal ayat hafalan dengan gerakan. Dan jangan lupa juga untuk mengirim tugas ke pembina P-Kids masing-masing. Dengan cara apa Kak? Dengan cara difoto dan direkam di video, lalu dikirim ke pembina kalian masing-masing. Oke? Jangan lupa ya. See you and God bless you. Bye bye. Ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Amsal 10 ayat 17. Siapa yang mengindahkan didikan akan menuju jalan kehidupan, akan tetapi siapa yang mengabaikan teguran akan tersesat. Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Halo teman-teman, nama saya Felix. Ini acara minggu ini. Amsal 10 ayat 17. Siapa mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa mengabaikan teguran tersesat. Sampai jumpa di depan, dadah. Amsal 10 ayat 17. Siapa yang mengindahkan didikan menuju jalan kehidupan, tetapi siapa yang mengabaikan teguran akan tersesat. Terima kasih.